Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta, salam keberkahan untuk kita semua. Para ayah bunda yang dirahmati Allah, melihat tumbuh kembang buah hati tentunya sesuatu yang sangat membahagiakan untuk kita semua. Namun tak jarang kita menemui suatu kondisi, suatu keadaan tentang pertumbuhan buah hati yang membuat kita terkadang sedikit khawatir. Salah satunya adalah keadaan di mana buah hati kita mengalami terlambat berbicara, sulit berkomunikasi, atau biasa disebut dengan speech delay. Karena tak jarang ada beberapa kasus yang kami tangani, para ayah bunda yang datang ke tempat kami dengan kasus speech delay pada anaknya. Ada yang sudah berusia 3 tahun, ada yang sudah 4 tahun, bahkan ada juga yang sudah berusia lebih dari 5 tahun. Padahal tanda speech delay pada anak sudah bisa terlihat sejak anak berusia 1,5 sampai 2 tahun. Nah, ada beberapa tanda atau gejala terlambat berbicara pada anak. Salah satunya adalah jarang mengeluarkan suara, tidak merespon sekitarnya, semisal dipanggil, diajak bercanda, atau diajak bermain. Biasanya anak-anak yang sudah ada gejala speech delay ini tanpa respon, datar aja gitu, tanpa reaksi apa-apa. Nah, ini salah satu tanda-tanda gejala awal. Nah, secara medis, salah satu penyebab speech delay ini adalah adanya gangguan pendengaran atau infeksi telinga. Bisa juga karena memiliki masalah dengan lidah atau langit-langit mulut. Bisa juga karena ada beberapa syaraf di sekitar mulut yang bermasalah. Nah, lalu bagaimana dalam sudut pandang pengobatan Islami solusi untuk mengatasi gejala speech delay pada anak ini? Ingatlah saudaraku, adanya sakit, adanya penyakit, adanya masalah dan musibah dalam hidup kita pasti karena Allah memiliki maksud. Boleh jadi ini adalah sebagai bentuk ujian, bentuk teguran, atau bahkan bentuk azab atau peringatan dari Allah. Tapi anak yang masih kecil, anak yang masih balita ini masih suci, belum ada noda dosa sedikit pun. Berarti ujian, teguran, atau musibah ini bukan untuk anak, tapi untuk orang tuanya. Lalu apa penyebab speech delay ini? Kesalahan orang tua seperti apa yang bisa menjadikan anak ini terlambat berbicara? Para ayah bunda yang dirahmati Allah, mari saya mengajak para ayah bunda untuk sama-sama kita renungi, kita tafakuri. Lihatlah diri kita, khususnya para bunda yang dulu ketika sedang mengandung si buah hati. Ayo saya mengajak, jujurlah pada diri sendiri. Saya mau bertanya, pernahkah bunda membantah ucapan atau perintah suami dengan cara yang tidak baik, sampai membuat suami marah atau jengkel, bahkan sampai menggores luka di hati suami? Pernahkah para bunda ketika mengandung si buah hati dulu tidak mendengarkan, bahkan acuh dengan nasihat atau saran baik dari suami, perintah dari suami? Pernahkah? Atau ada hal yang lebih parah lagi, pernahkah dulu ketika mengandung si buah hati merendahkan harga diri suami,
menjatuhkan harga diri suami, bahkan hilang rasa hormat kepada suami. Coba renungi, coba ingat-ingat kembali, koreksi diri kita. Atau bisa juga para ayah bunda saat istri sedang mengandung, para ayah, para bunda marah atau sebel, jengkel kepada orang tua atau mertua. Karena ini penyebab utama terjadinya spicedila ini. Satu, ketika para bunda pernah marah, pernah jengkel kepada suami, tidak menghargai suami, bahkan merendahkan harga diri suami, ini bisa jadi penyebabnya. Atau marah, membuat jengkel kepada orang tua atau mertua, ini juga bisa menjadi penyebabnya. Inilah ayah bunda, penyebab utama gejala speech delay pada anak. Lalu apa langkah dan solusi terbaik untuk kasus ini? Para ayah bunda yang dirahmati Allah, segeralah mohon ampun kepada Allah. Lakukanlah sholat taubat dan saling minta maaf dan memaafkan pasangan kita. Segeralah minta maaf kepada orang tua atau mertua kita. Lalu laksanakanlah kafarat dengan memberi makan kepada 10 atau lebih kepada orang-orang yang kurang mampu. Ingat, saat memberi makanan, niatkan untuk kafarat ayah bunda. Biasanya saya menyarankan kepada ayah bunda yang ikhtiar ke tempat kami dengan bersodakoh makanan di hari Jumat di masjid dengan niat kafarat. Kalaupun misal belum mampu, maka kafaratnya dengan cara ayah bunda melaksanakan puasa kafarat, yaitu puasa selama 3 hari. Inilah cara menjemput sembuh yang berkah. Ayah bunda sadar dengan kesalahannya, dan insya Allah menjadi jalan bertambah dekatnya hubungan kita kepada Allah. Dan Allah perbaiki hubungan kita dengan pasangan, Allah perbaiki hubungan kita dengan orang tua dan mertua kita. Peran orang tua sangatlah penting. Dampingi tumbuh kembang buah hati kita dengan hal-hal yang positif. Berikan kasih sayang dan perhatian lebih kepada anak-anak kita. Ajarkan pada anak-anak kita untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Insya Allah anak akan semakin cepat dalam berbicara. Inilah nasihat-nasihat yang selalu saya berikan kepada ayah bunda yang datang ikhtiar ke tempat kami. Karena sehebat apapun itu metode terapi, semahal apapun obat atau herbal yang kita beli, atas izin Allah bisa saja membantu. Pasti akan jauh lebih berkah hasilnya jika ayah bunda mengikuti nasihat-nasihat yang saya terangkan tadi. Libatkanlah Allah dalam setiap urusan kita, dalam setiap ikhtiar kita, karena keridhoannya lah tujuan kita. Semoga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak yang pandai dalam ilmu agama, anak yang baik akhlaknya, anak yang indah akhlaknya, anak yang kelak bisa mengenakan mahkota kemuliaan di kepala kita. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.